Websitemu udah terbitin berapa artikel? Channel YouTube-mu udah berapa video? Sebelum membuat artikel dan video itu, udah riset keywordnya belum? Ini salah satu alasan kenapa website dan channel YouTube sepi. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol kenapa sih kita harus riset keyword sebelum membuat konten. Obrolan ini adalah lanjutan dari obrolan kita sebelumnya dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk video, gimana cara riset kata kunci. Ternyata meskipun kita sudah ngasih tahu bagaimana cara riset kata kunci, ternyata masih dipertanyakan kenapa kita harus riset kata kunci atau keyword. Penjelasan sederhananya bisa kita mulai begini. Banyak website dan channel YouTube yang sudah membuat konten, udah buat banyak artikel, sudah buat banyak video, tetapi pembaca dan penontonnya ya segitu-segitu aja gitu, gak banyak yang nonton. Dan yang menjadi catatannya adalah penontonnya tuh atau pembacanya gak datang berulang-ulang begitu. Maksudnya datang berulang-ulang begini. Contoh, obrolan hari ini kita ngomongin soal riset keyword misalnya. Kenapa penting kita untuk riset kata kunci di sini? Kenapa kita penting untuk riset keyword? Karena setiap orang yang masuk ke mesin pencari ini, mereka membutuhkan informasi. Jadi ketika mereka datang di sini, kita nggak perlu meminta mereka dengan iklan, dengan apapun supaya mereka terus-terusan datang ke sini gitu. Kita cukup membuat sebuah konten yang mereka butuhkan. Jadi mereka akan terus berulang-ulang datang ke mesin pencari. Ketika website kita sudah ada di halaman 1, maka mereka tinggal mengklik konten yang ada di sini, mereka akan masuk ke website kita. Mereka misalnya mencari kata kunci ini, riset keyword. Lalu Google, mesin pencari, mengarahkan mereka masuk ke tulisan ini. Mereka sudah masuk ke sini. Nah, ketika kita sudah melakukan riset yang tepat, maka orang akan terus datang berulang-ulang ke website kita dan juga ke channel yang YouTube yang kita punya. Kita nggak perlu bersusah-susah untuk mencari mereka. Itu alasan sederhana kenapa kita akhirnya perlu riset keyword sebelum membuat konten. Nah, tetapi yang menjadi catatan di sini adalah kita ngobrol dari sudut pandang channel atau website yang dibangun sama orang biasa ya. Bukan sebuah channel yang dibangun sama artis yang ketika dia membuat channel tiba-tiba subscribe-nya meledak dan views-nya banyak gitu. Padahal dia baru saja buat akun. Kita objeknya di sini berbeda. Nah, mari kita mulai. Kenapa kita harus riset keyword sebelum membuat konten? Pertama adalah mencari kata kunci yang pas. Untuk membuat obrolan kita hari ini, awalnya judulnya adalah begini cara analisa kompetisi kata kunci. Karena sebenarnya setiap riset kata kunci harusnya kita perlu tahu dulu bagaimana tingkat kompetisinya, tingkat pencariannya dibandingkan dengan kata kunci lain. Lalu kita rubah menjadi kenapa harus riset kata kunci sebelum membuat konten? Kenapa kita harus riset keyword sebelum membuat konten? Kenapa akhirnya berubah? Mari kita coba lihat gambar di sini. Gambar di sini adalah screenshot yang sudah kita buat dari jumlah pencarian di sini. Kalau tadi kita ngomongin analisa kata kunci, otomatis kalau kita sudah melihat tingkat pencarian cuma 0 sampai 10, ya siapa yang akan datang ke website kita kalau tingkat pencariannya cuma sedikit. Nah, akhirnya kita coba merubah dengan mencari kata kunci yang masih relevan. Kita menemukan kata kunci yang lain. Misalnya kita memilih riset kata kunci di sini. Tingkat pencariannya masih ada 100 sampai 1000 orang yang mencari setiap bulan. Nah, ketika kita sudah melihat seperti itu, berarti kalau disuruh memilih yang lebih banyak, pasti akan kita memilih riset kata kunci. Nah, itu alasan pertama kenapa kita perlu meriset kata kunci. Jadi kita nggak mungkin memilih yang pencariannya rendah dong. Tujuan kita membuat konten kan supaya ditonton, supaya dibaca sama orang. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah supaya kita nggak salah keyword. Nggak salah keyword maksudnya seperti ini. Misalnya kita ngambil contoh di sini kata kunci jasa SEO dan kata kunci harga jasa SEO. Sebelum kita membuat kontennya, coba jawab 3 pertanyaan ini. Pertama,
Apa perbedaan dua kata kunci itu? Yang kedua, mana yang menunjukkan orang-orang yang mengetik kata kunci itu ke mesin pencari, siapa yang benar-benar ingin membaca atau siapa yang benar-benar ingin membeli. Nah, kalau Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, seperti misalnya kekitaan mau menjual jasa SEO, kata kunci mana yang mau kita kuasai dulu? Karena kedua kata kunci ini benar-benar penting. Nah, mari kita jawab satu persatu. Perbedaan sederhana dari dua kata kunci ini adalah orang yang mencari kata kunci jasa SEO nggak benar-benar mencari sebuah kata kunci karena mereka niat membeli. Sedangkan kalau mereka mengetik kata kunci harga jasa SEO, pasti secara presentasi kalau kita perbandingkan keduanya, yang lebih ingin membeli adalah orang yang mengetikkan kata kunci harga jasa SEO. Nah, karena itu kalau kekitaan misalnya ingin menjual jasa SEO, berarti yang perlu kita kuasai lebih dulu adalah kata kunci harga jasa SEO. Jadi, ketika kita mentargetkan sebuah kata kunci, pastikan kita mentargetkan pasar yang tepat. Kita tujuannya membuat sebuah artikelnya untuk mencari pembaca kah? Untuk mencari pembeli kah? Itu harus kita tentukan dari awal. Kita harus membedakan, ada istilah yang namanya keyword transaksional dan juga keyword yang sekedar untuk mencari informasi. Kita harus membedakannya. Itu kenapa kita perlu riset kata kunci supaya kita nggak salah target keywordnya. Kita lanjut yang ketiga, biar nggak salah konten. Di sini kita sudah menyediakan screenshot, kita ngambil langsung dari sini. Nah, kalau kita melihat kata kunci ini, riset keyword dan juga riset kata kunci dan juga riset keyword, sebenarnya ini kata kunci yang relatif sama, tetapi jumlah pencariannya kurang lebih sama di mesin pencari di Google. Berarti logika sederhananya ada orang sekitar 100 sampai 1000 orang yang masing-masing mencari riset kata kunci dan juga riset keyword. Berarti yang mencari kedua kata kunci ini bisa dibilang sederhananya ada 2000 orang. Tapi dua-duanya mencari hal yang sama, cuma mereka memakai kata kunci yang berbeda. Kalau kita mau benar-benar menguasai dua kata kunci itu, akan salah kalau misalnya kita memakai contoh seperti ini. Gimana cara riset kata kunci dan analisis kompetisinya, dan begini cara riset keyword dan analisis kompetisinya. Misalnya kita sudah membuat kata kunci seperti ini, riset kata kunci dan analisis kompetisinya. Kalau kita cuma merubah kata ini doang, riset kata kunci, kita rubah menjadi riset keyword, sama seperti contoh yang sudah kita disediakan di sini, itu cara yang salah. Karena alasannya pertama, kita bisa aja nguasain dua kata kunci ini di mesin pencari, tapi kita nggak akan bisa kuasai pembacanya. Ketika pembaca melihat tulisannya, artikelnya itu aja, ya mereka akan pergi gitu. Ketika mereka sudah menonton videonya, loh kok isinya itu doang gitu, mereka akan pergi, nggak akan berkunjung lagi, karena mereka sudah mencap, wah ini channel nggak bener nih, ini website nggak benar. Selain itu, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian harus tahu kalau Google, mesin pencari, nggak suka konten yang isinya itu aja. Kita punya solusinya. Akhirnya kita membuat contoh seperti ini. Kalau sebelumnya kita sudah membuat tulisan dan juga video gimana cara riset kata kunci, hari ini kita sudah membuat tulisan kenapa harus riset keyword sebelum membuat konten. Obrolan kita hari ini judulnya adalah kenapa harus riset keyword sebelum membuat konten. Kalau kita melihat dari sisi kata kunci, sebenarnya kata kuncinya riset kata kunci, riset keyword. Keduanya sebenarnya terbilang sama, cuma kontennya jelas berbeda. Di sini bagaimana proses untuk meriset kata kunci, sedangkan di sini alasan kenapa kita harus melakukan riset. Itu 3 hal yang bisa kita sampaikan ke Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, kenapa kita harus riset keyword dulu sebelum membuat konten. Jadi meski kita menguasai kata kunci yang sama atau hampir sama, kita sebaiknya tetap membuat konten yang isinya berbeda dan juga tetap bermanfaat. Sekian obrolan kita hari ini, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Kalau ingin berdiskusi langsung dengan konsultan SEO kita, silakan klik link di sini
nanti akan langsung dihubungkan dengan kontak kita di WhatsApp, atau kalau mau langsung bertanya di kolom komentar, silahkan tinggalkan jejak komentar kalian di sini. Akhirnya begitu dulu obrolan kita hari ini. Dalam video ini Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, kita mengakui membutuhkan dukungan kalian dalam bentuk berlangganan. Tapi yang lebih penting, mari kita jaga hubungan baik dengan saling mendukung lewat jejak jempol dan juga tinggalin komentar. Silahkan sebarin video ini ke teman dan keluarga kalian yang membutuhkan. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.